Ya pemirsa, ratusan mobil dipajang puluhan brand tancap gas, Gias 2025 berubah jadi arena adu pamer merek-merek otomotif dari yang udah lama ngaspal sampai pendatang barunya langsung nyelonong dengan mobil listrik masa depan. Tapi pertanyaannya, apa semua ini benar-benar harapan baru industri otomotif atau cuma euforia tahunan yang tak menyentuh penjualan? Kita akan bahas bersama dalam serbuan mobil baru di Gias 2025, harapan baru atau sekedar euforia. Kita ke slide yang pertama. Ya pemirsa, tahun ini Gias diikuti lebih dari 60 merek otomotif. Angka tertinggi sepanjang sejarah, dari mobil penumpang, sepeda motor, hingga kendaraan komersil. Tapi yang paling menyita perhatian adalah pendatang baru yang agresif, yakni VinFast dari Vietnam, kemudian ada juga Jetour dan juga Jayco dari China, kemudian ada juga Spang dan juga Denza yang dengan debut dengan model-model full elektrik dan juga teknologi yang canggih. Bahkan brand lokal seperti Polytron pun ikut unjuk gigi. Semua seolah berlomba rebut perhatian pasar Indonesia. Ketua 3 Gaikindo yang juga menjadi ketua penyelenggara pameran Gias 2025, Rizwan Alamsyah ini menyatakan bahwa terdapat 11 merek otomotif baru yang pertama kali ikut meramaikan ajang itu. Di sisi lain, setidaknya ada 37 perusahaan otomotif yang menghadirkan mobil anyar mereka di Gias 2025 yang diselenggarakan pada Kamis 24 Juli hingga Minggu 3 Agustus 2025 di AISBSD Kabupaten Tangerang, Banten. Kita akan ke slide berikutnya. Oke, pasar Indonesia jadi medan perang dari adu gengsi, di mana brand mapan seperti Honda, Mazda, dan juga Toyota masih jadi andalan. Tapi kini mereka harus berbagi spotlight dengan para pemain baru yang langsung gaspol di segmen EV dan juga hybrid. VinFast ini bawa VF7, di mana ini juga dengan Jetour, ada juga dia membawa Jetour T2 begitu ya, dengan SUV tangguhnya yang paling laris di China, hingga BYD yang masih membawa Atto One yang main harga, di mana harganya ini sangat terjangkau sekali di Gias 2025. Nah, persaingan ini juga bukan soal fitur, tapi siapa yang bisa menangkap keinginan konsumen muda, tech savvy, dan juga peduli lingkungan. Kita bisa lihat perbandingannya ya, di sini ada VinFast VF7 dengan Toyota New BZ4X Battery EV. Ini pemain lamanya begitu, masih ada juga dan juga masih mengeluarkan mobil yang baru. Kemudian ada Jetour T2 juga dengan Mitsubishi Designator, ini juga ada di Gias 2025, dan yang terakhirnya ada Atto One yang memang harganya murah sekali begitu ya, diobral banget di Gias 2025. Sama ada juga pemain lamanya, ada Honda Stepwagon eHEV. Nah, kalau kita lihat juga begitu ya, Gias 2025 ini mencatat lebih dari 480.000 pengunjung. Tepatnya ada 485.569 pengunjung pada Gias tahun ini. Nah, yang memadati area pameran selama 1 bulanan lebih itu. Nah, jumlah ini melampaui capaian pengunjung pada Gias 2024 yang sebanyak 475.084 pengunjung. Nah, naik dari tahun lalu. Tapi sayangnya ini belum sebanding dengan nilai transaksi yang justru turun. Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nango ini menyampaikan meskipun jumlah pengunjungnya ini meningkat, namun transaksi pembelian kendaraan selama pameran Gias 2025 justru turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, jadi Yohanes Nango ini menyatakan begitu ya, kalau saya lihat dari sisi transaksi kelihatannya agak turun. Tetapi kalau kita lihat memang kondisi ekonomi memang agak memberat. Kemudian kita juga lihat sampai dengan pertengahan tahun ini, bulan Juni, penjualan juga turun. Hal ini mengingatkan kita tentunya pada fenomena rombongan jarang beli alias rojali yang juga ramai di pusat perbelanjaan belakangan ini. Adapun penjualan mobil Indonesia memang mengalami penurunan pada semester pertama 2025 dengan penurunan 8,6% untuk wholesale dan 9,7% untuk penjualan retail dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini jauh berbeda dari tren sebelumnya sejak tahun 2021 sampai dengan 2024. Nilai transaksi Gias dari 2021 hingga 2024 ini menunjukkan tren kenaikan. Dengan nilai transaksi ini mencapai 7 triliun pada Gias 2021, kemudian juga pada Gias 2022 ini mencapai 11,74 triliun. Kemudian pada Gias 2023 ini mencapai 15 triliun rupiah, dan yang paling besar ini rekornya memang pada Gias 2024 begitu ya, yang mencapai 20 triliun rupiah.
Nah, pemirsa, uniknya meski daya beli lokal sedang loyonya, Indonesia justru makin seksi di mata dunia. Brand baru kian berdatangan dan bahkan ekspor otomotif Indonesia pada semester 1 tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif. Dengan peningkatan volume ekspor kendaraan utuh atau CBU dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data Gaikindo ini per 24 Juli 2025 menunjukkan bahwa pada semester 1 2024 jumlah ekspor CBU mencapai 218.459 pada semester 1 2024. Nah, jumlah ini mengalami peningkatan pada semester 1 2025 yang mencapai 233.648 ekspor otomotif RI ke negara lainnya. Di sisi lain, negara tujuan ekspor otomotif Indonesia yang terbesar ini diantaranya adalah Filipina, Vietnam, Malaysia, dan juga Arab Saudi hingga Chili. Begitu ya, di mana Filipina ini mengungguli ekspor terbesar dengan nilai 78.215 unit otomotif yang diekspor dari Indonesia ke Filipina. Nah, adapun secara keseluruhan ekspor otomotif RI ini memang mencapai lebih dari 90 negara. Di sisi lain, Gaikindo juga mencatat bahwa ekspor kendaraan bermotor dan juga suku cadang, kecuali sepeda motor, memiliki tren yang positif. Beberapa merek mobil Jepang seperti Toyota dan juga Daihatsu mendominasi pasar ekspor. Sementara untuk Hyundai, Suzuki, dan juga Honda masih berkontribusi signifikan. Selain itu, beberapa merek China seperti Chery dan juga Wuling juga mulai menunjukkan peningkatan dalam segi ekspor. Di sisi lain, ekosistem EV yang sedang tumbuh dan juga jadi basis produksi regional, di mana ini VinFast bahkan target buka 100 showroom di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2025. Dan selain VinFast ada juga BYD yang kini sedang membangun pabrik atau fasilitas produksi kendaraan listriknya senilai $1 miliar Amerika Serikat di Subang, Jawa Barat yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2025. Semua menyiapkan landasan untuk jangka panjang. Ya pemirsa, tentunya Gias 2025 ini menunjukkan bahwa industri otomotif Indonesia belum kehabisan nafas. Tapi tantangan sebenarnya bukan cuma panggung pameran, ini soal bagaimana brand bisa membumi dan juga pemerintah bisa menyambut dengan kebijakan progresif. Supaya serbuan mobil baru ini bukan cuma sekedar euforia.